Halo Sobat Rebahan, selamat datang di BP Channel. Bagi kalian yang baru bergabung, bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena dengan begitu, Mimin menjadi lebih semangat lagi dalam membuat videonya. Baik, di video kali ini, ada hal yang sangat menarik, yaitu munculnya pendekar pohon dan makhluk aneh yang bertopeng. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, terlihat ada seseorang yang mengendarai tunggangannya dengan begitu cepat. Dia terlihat begitu tergesa-gesa karena ada sesuatu yang harus dia lakukan saat ini. Ternyata itu adalah Sohyul yang sedang dalam perjalanannya menuju Sekte Langit Utara. Dengan mengendarai tunggangan yang pernah dia berikan ke Tanyu. Di dalam perjalanannya, dia masih kepikiran tentang kejadian malam itu. Di dalam hatinya dia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Kulan pikirkan sampai dia bertindak seperti itu. Dia yakin pasti ada sesuatu alasan yang melandasi Kulan harus bertindak sejauh ini. Lalu kita dilihatkan kilas balik saat tetua kambing berhasil menangkap Sohyul saat terjatuh. Dia berpesan kepada Rusa di depannya bahwa keadaan ketua sekte cukup parah. Jadi dia meminta kepada Rusa itu untuk membawa kembali ke sekte dengan secepat mungkin supaya luka yang diderita olehnya bisa disembuhkan dengan segera. Tak lama dari itu, Sohyul sadar. Ya, meskipun kepalanya masih terasa pusing, bahkan dia sempat mutah juga karena isi perutnya terasa tidak karuan. Dirasa ketua kambing memutuskan untuk segera pergi ke tempat Kulan. Jadi semua akan menjadi baik-baik saja. Lalu mereka berpisah saat itu juga. Sohyul sedikit mengumpat dengan keadaannya karena tak bisa berbuat lebih untuk masalah ini. Seandainya dia tidak kehilangan kesadarannya, pasti tidak akan begini. Setelahnya dia teringat dengan bocah perempuan yang dilawannya itu. Dia tak menyangka jika bocah sekecil itu sudah mampu menguasai jurus mutakhir dalam kitab jaring pedang pembunuh. Ternyata membiarkan para bocah-bocah itu lolos dari pengawasannya telah meninggalkan sesuatu bencana besar untuk masa depan dari Sekte Langit Utara. Lalu scene berganti ke masa sekarang, di mana Sohyul sudah hampir memasuki gerbang dari Sekte Langit Utara. Bersamaan dengan itu juga, beberapa ledakan terjadi di sana. Ternyata itu adalah para prajurit yang bertugas untuk menjaga pintu masuk. Mereka keluar ingin segera menyambut kedatangan dari ketua sekte mereka. Mendapati bawahannya yang menghampiri, Sohyul segera menyampaikan rencananya bahwa saat ini dia ingin mengadakan rapat sekarang juga dan menyuruh mereka untuk memanggil dan mengumpulkan para pemimpin. Sepertinya Sohyul akan membahas tentang hasil yang dia dapat selama dia keluar beberapa hari ini. Dengan segera bawahannya mengiyakan perintah itu dan langsung pergi untuk menyampaikan kabar. Lalu scene berganti, di mana tetua kambing yang mentertawakan Kulan yang masih menangis. Bagaimanapun itu terlihat sangat menggemaskan. Setelahnya dia menanyakan bahwa mau sampai kapan Kulan akan begitu terus, karena tetua kambing menilai Kulan menangis sudah cukup lama. Dia juga memperingatkan untuk saat ini dia harus segera memulihkan tenaganya dan kembali ke sekte bersama tetua kambing. Tidak mau, aku tidak mau pergi, tetua. Tetua tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Aku tidak bisa bertemu dengan ketua sekte dengan rupa buruk ini. Sebelum aku kembali tampan seperti dulu, aku tidak akan pergi dengan tubuh seperti ini karena terlihat sangat memalukan. Kemana perginya wajah tampanku yang menawan itu? Serta apa-apaan dengan wajah seperti bakpao ini? Di dalam hatinya, tetua kambing sangat tidak setuju dengan perkataan Kulan itu. Padahal menurutnya penampilan yang sekarang
jauh lebih imut. Tapi obsesinya yang terlalu tinggi saat ini, Wulan tidak mempunyai kepercayaan diri sama sekali dan berpikir akan tamat riwayatnya. Serta dia kembali menangis. Melihat tingkah Wulan yang terus-menerus begitu, tetua kambing sampai bingung karena harus berbuat seperti apa untuk menenangkannya. Setelah beberapa saat berpikir, tetua kambing memuji jurus yang Wulan keluarkan. Karena itu terlihat sangat luar biasa. Memang tetua kambing tidak mengetahui apa yang terjadi di malam itu. Tapi dia sangat terkejut karena kekuatan Wulan bisa meluluh lantahkan seluruh area ini. Tapi Wulan langsung menyangkal pertanyaan itu. Dia sedikit memberi penjelasan bahwa tempat ini menjadi kacau bukan karenanya. Mendengar penjelasan itu, tetua kambing sangat terkejut dan bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang telah membuat tempat ini menjadi berantakan dengan hanya beberapa waktu saja. Di saat rasa penasarannya sangat besar, tiba-tiba Wulan sudah tertidur begitu saja. Dia memaklumi jika akan begini jadinya, karena energi Wulan melemah. Wajar saja, karena dia telah berjuang keras sepanjang malam itu. Lagian tidak ada masalah jika membiarkannya beristirahat supaya bisa cepat memulihkan tenaganya. Untuk masalah jawaban, tetua kambing masih bisa mendengarkan nanti. Dirasa dirinya juga merasa mengantuk dan ingin tidur lagi. Tanpa disadari, di saat mereka berdua mulai tertidur, ternyata sudah diawasi oleh makhluk misterius yang mengeluarkan bunyi yang cukup unik atau aneh. Kehadirannya sudah terlihat seperti akan melakukan sesuatu kepada tetua kambing dan Wulan. Bahkan keberadaannya itu tidak diketahui oleh tetua kambing. Sorot matanya yang menyala terang dan menggeram dengan suara yang cukup aneh. Dia menatap tajam ke arah Wulan. Tidak diragukan lagi bahwa dia benar-benar akan melakukan sesuatu kepadanya. Lalu scene berganti ke Tanyu yang sedang memetik buah-buahan untuk tetua kambing. Jika dilihat-lihat ekspresinya saat ini sangatlah bersemangat sekali. Terlihat juga Bira yang berteriak dari arah bawah. Dia berkata, untuk jumlah buah segini sudah cukup, dan meminta Tanyu untuk turun dan segera menemui tetua kambing. Dia menilai bahwa Tanyu selalu berlebihan dalam melakukan sesuatu. Ya, semua itu terlihat sangat jelas dari ekspresinya. Tiba-tiba dari atas terdengar suara yang mengatakan ada pencuri. Ya, suara itu berasal dari burung yang terbang tepat di atas Bira. Setelahnya burung itu turun untuk menghampiri dan berniat bertanya. Oh, ada Kak Bira. Bobo, ada apa? Kenapa terlihat begitu panik? Kau lihat makhluk yang mencurigakan di sekitar sini. Karena harta karun bling-blingku yang mau kupakai untuk mas kawin dicuri semuanya. Ah, berisik sekali sih. Mungkin kau lupa taruh. Coba dicari terlebih dahulu di sekitar rumahmu. Tidak mungkin, aku lihat sendiri dia kabur ke arah sini. Kalau begitu cepat, sana cari dan tangkap pencurinya, Bubu. Setelahnya Bubu berpamitan karena ingin segera menghukum pencuri itu. Bira hanya terdiam dengan perkataan itu. Setelahnya Tanyu yang sudah turun dari pohon melanjutkan perjalanannya dengan Bira untuk segera pergi ke tempat tetua kambing. Di dalam perjalanan mereka, Tanyu menceritakan jasa tetua kambing yang telah menyelamatkan hidupnya. Bira bertanya bagaimana cara kambing tua itu menyembuhkannya. Tanyu hanya menjelaskan bahwa dia disembuhkan dengan suatu metode yang tak diketahuinya. Dia juga berjanji bahwa suatu saat nanti harus membalas kebaikan itu. Dengan begitu, Bira menyarankan bahwa Tanyu harus berumur panjang. Karena sampai detik ini sudah berapa kali dia sudah ngomong akan membalas kebaikan. Tanyu hanya tertawa getir mendengar peringatan itu.
Di saat mereka sudah hampir sampai, mereka dibingungkan dengan tetua kambing yang terlihat sangat kebingungan dan sedang mencari Kulan yang telah pergi dari tempat itu. Dengan segera, Tanyu dan Bira menghampirinya. "Tetua, ada apa? Cucu yang tidur bersama dengan kita tiba-tiba hilang saat aku terbangun. Kau tidak melihat dia di jalan? Maksud Anda anak kecil yang menangis tadi ya?" "Maaf tetua, saya tidak melihatnya." Dengan segera Tanyu berinisiatif akan mencari cucunya itu di sekitar daerah ini. Dan tanpa persetujuan Bira, dia langsung menyuruhnya untuk ikut serta dalam mencari Kulan. Dia mengarahkan Bira supaya mencarinya berlawanan arah dengan dirinya. Bira sangat kesal dengan sikap Tanyu yang menyuruh seenak hatinya tanpa bertanya terlebih dahulu. Bira menganggap bahwa masalah ini menjadi lebih merepotkan saja karena Tanyu selalu suka ikut campur urusan orang lain. Dengan begitu, mau tidak mau, dia juga harus menuruti perkataan Tanyu, walaupun dengan terpaksa. Padahal tadi Tanyu bertujuan harus cepat pergi karena janji sama temannya, namun malah dengan mudahnya Bira berpikir akan memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi saja meninggalkan tetua kambing dan Tanyu. Jika diingat-ingat, memang benar pesan kakeknya, lebih baik pergi saja dari sini. Dia hanya mengucapkan selamat tinggal di dalam hatinya. Tapi sebelum Bira terlalu jauh, dia dikagetkan dengan Bobo yang sedang mematuk pencuri hartanya. Dan suara itu sangat berisik sampai Bira mendengar sangat jelas. Rasa penasarannya memang sangat besar. Dia berniat berhenti sebentar untuk melihat siapa pencuri yang dimaksud Bobo itu. Saat dipatuk pun makhluk misterius itu tidak memberikan perlawanan sama sekali. Jika dilihat lebih jelas, di punggungnya ada Kulan yang sedang digendongnya. Seketika Bira langsung tersentak. Ternyata cucu dari kambing tua itu telah diculik oleh makhluk bertopeng aneh itu. Dia pun menyadari keadaan Bira yang tiba-tiba berkata kepadanya. Bira berpikir, pantas saja bocah yang dicari ketua kambing itu tidak ada karena dia telah dibawa oleh makhluk bertopeng ini. Hah, siapa lagi makhluk bertopeng itu? Bikin repot saja. Kalau sudah begini aku tidak bisa membiarkannya. Sebenarnya Bira tidak mau ikut campur lagi di masalah ini. Namun hatinya tak tega untuk meninggalkan bocah yang diculik di depan matanya. Menyadari keberadaannya telah dipergoki oleh orang lain. Seketika dia ingin melarikan diri dengan mengendap-endap. Namun Bira langsung mencegahnya untuk berhenti saja di sana. Dilanjutkan Bira berbicara dengan makhluk bertopeng itu bahwa anak kecil yang digendongnya bukanlah anaknya, karena kakek dari anak itu sedang mengkhawatirkannya dan mencarinya saat ini. Bira juga memperingatinya kalau makhluk itu sedang kabur setelah menculik cucu tetua kambing. Dia meminta untuk melepaskannya sekarang juga, mumpung Bira masih baik hati. Tapi tetap saja peringatan dari Bira tidak dipedulikan. Dia hanya ingin segera pergi dari tempat ini dan membawa apa yang telah dia dapat. Memang sebenarnya Bira sudah menduga dengan hal itu. Tidak mungkin makhluk bertopeng akan langsung nurut dengan peringatannya. Jika sudah begini maka Bira akan memarahinya terlebih dahulu, biar bisa menyadarkan makhluk bertopeng. Dengan segera Bira mengejar penculik itu sambil berkata untuk berhenti dan menyerahkan anak yang dibawanya. Ternyata makhluk itu keras kepala sekali, pikir Bira. Karena peringatannya diabaikan, jadi tak masalah jika dia akan langsung memberikan pelajaran secara langsung. Karena tindakan menculik anak adalah perbuatan yang sangat jahat. Serangan Bira mengenai telak tubuh makhluk bertopeng hingga harus tersungkur beberapa meter ke belakang. Tak lupa Bira juga langsung mengambil anak yang dibawa pencuri itu.
Mungkin untuk memperingati pencuri dengan serangan begini sudahlah cukup menurut Bira. Dia tak habis pikir dengan tindakan makhluk bertopeng yang sudah mencuri barang orang lain dan masih tetap ingin menculik anak juga. Apa yang sebenarnya dia inginkan dari perbuatan jahat seperti ini? Seharusnya makhluk ini bersyukur karena cuma mendapatkan hukuman sebatas ini. Memang pada dasarnya perkataan Bira seperti meremehkan musuh, tapi bukan itu yang sebenarnya. Dia hanyalah seorang anak kecil yang mempunyai hati yang baik dan belum mengetahui dunia luar. Jadi terlihat naif. Tapi benar, dia berkata seperti itu karena menyadari dia mempunyai kekuatan yang besar dan tak mau menghukum makhluk atau manusia lain terlalu berlebihan. Bira bertujuan kali ini dia harus cepat mengembalikan anak ini dan segera pulang ke rumah untuk menemui Boro. Terlihat makhluk bertopeng itu sangat sedih sampai meneteskan air mata saat anak kecil yang dicurinya diambil paksa oleh bocah yang menghadangnya. Dia menggeram dengan suara anehnya itu dan sepertinya dia ingin melakukan sesuatu untuk merebut kembali apa yang udah dia dapatkan. Benar saja, dia melolong cukup keras dengan meneteskan air mata, sampai-sampai Bira mendengar jelas. Serta Bobo yang belum terima dengan tindakan pencuri itu. Dia memprovokasi Bira. Berkata apakah Bira serius dengan tindakannya mau mengakhiri pencuri itu. Hanya dengan begitu saja. Dirasa makhluk yang sudah berbuat seperti itu harus dikasih pelajaran lebih. Sebelum Bobo menyelesaikan perkataannya, dia sudah digaplok oleh makhluk itu sampai terpental ke belakang. Dia tak mau melepaskan Bira begitu saja karena ingin merebut kembali anak yang diculiknya. Entah apa yang dimaksud dari makhluk itu yang bertujuan mencuri barang-barang bagus dan menculik anak. Dilanjutkan makhluk itu mengeluarkan serangannya dengan mengeluarkan sesuatu barang dari dalam mulutnya itu. Bira hanya mencoba melindungi tubuhnya, tapi sepertinya serangan itu tidak terlalu berbahaya. Setelah serangan itu selesai, Bira dikejutkan dengan benda bling-bling yang tersangkut di tangannya. Dia juga bertanya-tanya sebenarnya benda apa ini. Seketika dia teringat dengan perkataan Bobo beberapa waktu yang lalu, bahwa dia kehilangan harta karun bling-blingnya dan itu dicuri. Setelahnya Bira menganggap bahwa makhluk di depannya benar-benar jahat karena sudah merugikan banyak orang. Makhluk itu hanya membalasnya dengan suara anehnya dan terlihat amarahnya sudah memuncak setelah perbuatan Bira itu. Tak mau basa-basi lagi, Bira ingin segera mengakhiri masalah ini secepatnya. Dia pun tak akan membiarkan perbuatan jahat itu hanya begini saja. Mungkin harus memberikan pelajaran yang lebih sedikit. Namun sebelum serangan Bira mengenai lawannya, makhluk bertopeng itu melolong lagi. Dan sepertinya lolongan itu sangat berefek ke tubuh Bira, hingga tubuhnya harus terhuyung. Ternyata Bira merasakan rasa kantuk yang sangat berat untuk ditahan. Dia berusaha untuk melawan rasa itu. Bagaimanapun dia tidak boleh tertidur karena akan lebih repot lagi urusannya. Setelah mengeluarkan lolongan itu yang menyebabkan rasa kantuk yang sulit untuk dilawan, dia hanya terdiam diri sambil melihat lawannya yang berangsur-angsur akan tertidur. Ya, benar saja, Bira tidak mampu untuk melawan rasa kantuk itu dan langsung tertidur begitu saja. Lalu scene berganti ke kota Huamukuan yang terlihat penduduk di sana merasakan rasa penasaran, bingung, dan juga takut karena ada sesuatu hal yang terjadi di sana. Pohon kering berlumut yang berada di pusat kota Huamukuan. Pohon itu pun bergerak maju seolah-olah berjalan. Orang-orang di sana tak habis pikir dengan kejadian itu. Bukan hanya rasa kebingungan, tapi juga rasa takut mulai muncul dari hati mereka karena mempunyai firasat yang buruk dengan kedatangan pohon berlumut itu. Lalu terlihat sosok pria yang mempunyai tatapan mata yang menyimpan rasa dendam begitu besar
dan mengatakan besi. Ternyata sosok pria itu dan pohon berlumut menjadi satu. Makanya jika dilihat dari belakang, pohon itu seolah-olah berjalan sendiri. Penampilan aneh itulah yang membuat penduduk kota Huamuguan menjadi terkejut. Sepertinya dia juga mempunyai urusan dengan iblis darah besi. Karena di dalam perjalanannya dia terus-menerus menyebut nama iblis darah besi.